Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menentukan BPM yang tepat menggunakan backward chaining. Saya dari kelompok 3 kelas S7C dengan anggota yaitu presenter, yaitu saya sendiri, Boy Rias Kusuma, lalu ada penyusun PowerPoint, ada Kodam Alif dan Muhammad Rizky Akbar, lalu ada pencari materi Muhammad Raka Fikhudin, Dedi Alamsyah, Tripuji Kartika, dan Dara Sabta Pertiwi. Lalu ada tanya jawab, yaitu ada Luri Agung, Rido Sembara, dan Muhammad Syafri. Nah, langsung saja saya jelaskan bagaimana backward chaining bekerja. Berikut adalah penjelasan backward chaining. Backward chaining adalah konsep dalam kecerdasan buatan yang melibatkan backtracking dari titik akhir atau tujuan ke langkah-langkah yang mengarah ke titik akhir. Rantai jenis ini dimulai dari tujuan dan bergerak mundur untuk memahami langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan. Proses backtracking juga dapat memungkinkan seseorang menetapkan langkah-langkah logis yang dapat digunakan untuk menemukan solusi penting lainnya. Lalu pada contoh kasus backward chaining, ini ada cara menentukan BBM yang tepat. Ini contoh kasusnya, kendaraan yang tepat menggunakan BBM Pertamax. Dikarenakan ini merupakan backward chaining, maka kita akan merunut ke belakang kendaraan dengan spesifikasi seperti apa yang cocok menggunakan Pertamax. Lalu pada gambar ini, di sini ada berisi data-data seperti variabel, fakta, rules, dan conclusion. Yang pertama ada variabel A ini memiliki tingkat kompresi mesin kurang dari 9, lalu variabel B ini memiliki tingkat kompresi mesin lebih dari 9, variabel C memiliki busi, variabel D tidak memiliki busi. Lalu variabel E gunakan Pertamax oktan 92, variabel D gunakan Pertalite atau oktan 90, lalu ada variabel F gunakan solar. Lalu fakta yang kita miliki saat ini ada memiliki busi atau variabel C, lalu juga ada tingkat kompresi lebih dari 9, ini mengarah ke variabel B. Lalu pada backward chaining ini terdapat beberapa rules, yaitu rules pertama, ini jika A maka hasilnya C, rules kedua, jika D dan B maka hasilnya F, rules ketiga, jika C maka hasilnya A dan maka hasilnya D. Lalu rule 4 ini ada jika F hasilnya D. Lalu rule 5 jika C dan B maka hasilnya E. Lalu ada conclusion atau kesimpulan, yaitu gunakan Pertamax atau oktan 92. Karena ini adalah backward chaining, maka kita akan merunut dari kesimpulan untuk mencari fakta yang ada berdasarkan rules yang ada yang sudah ditentukan. Dari conclusion atau kesimpulan ini gunakan Pertamax atau oktan 92, maka ditemukan kesimpulan ini sama dengan variabel E. Maka dari rules ini kita akan mencari rules yang menghasilkan variabel E. Jadi kita cek dari rules pertama, jika A hasilnya C, pada rules pertama ini hasilnya C sehingga tidak sama dengan variabel B. Lalu rules kedua ini jika D dan B maka hasilnya F, ini juga tidak sama dengan variabel E. Lalu rules ketiga ini jika C maka A dan maka D, ini juga tidak sama dengan variabel E. Lalu rules keempat ini jika D maka D, jika F maka D, ini juga tidak sama karena hasilnya bukan variabel E. Lalu pada rules 5 ini jika C dan B maka hasilnya E. Pada rules 5 ini ditemukan kalau hasilnya sama dengan kesimpulan, yaitu menghasilkan variabel E. Maka dari rules 5 ini kita cari kondisinya. Kondisi yang ada di sini adalah jika C dan B. Maka dari kesimpulan ini ditemukan adalah variabel atau fakta yang didapatkan adalah kesimpulan E didapatkan dari variabel C dan B, yaitu memiliki busi dan tingkat kompresi lebih dari 9. Berikut penjelasan mengenai penggunaan backward chaining dengan contoh kasus untuk menentukan kendaraan yang tepat menggunakan BBM Pertamax. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.